Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 121. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu samiun alim. Yang artinya wallahu alam. Dan ingatlah ketika engkau wahai Nabi Muhammad berangkat di pagi hari dari rumah keluargamu, dari rumah istrimu Siti Aisyah, pergi ke suatu tempat untuk menempatkan beberapa sahabat-sahabat Nabi di beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kisahnya Nabi ini hendak berperang, namanya perang Uhud. Nah, jadi Nabi pagi-pagi tolak dari rumah menuju Bukit Uhud. Di situ Nabi menyuruh untuk sahabat, ikam di sini bertugas di sini, pemanah bertugas di sini, di sini. Nah, itu strategi perang. Jadi hikmah disebutkan kisah perang Uhud ini di dalam Al-Quran ini, Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin jika mereka bersabar dan bertakwa serta akan terhindar dari tipu daya musuh. Kan sebelumnya ini ada ayatnya kan, apabila bersabar dan bertakwa kepada Allah maka musuh kada akan menipu. Nah, hal ini adalah janji yang umum, di mana janji tersebut tidak akan meleset jika kaum mukmin mengerjakan syaratnya. Asal jalan Nabi Muhammad itu kayak ini, turuti aja. Nyanang memimpin peperangan Nabi Muhammad, amun menyalahi perintah Nabi Muhammad bisa kalah. Jadi sahabat Nabi sebagai prajurit itu harus patuh dan tunduk dengan pesan-pesan Nabi Muhammad. Ikam betul ke sini, betul ke sini, betul di sini. Ikam pemanah, ikam menyerang. Sudah ditugaskan Nabi. Jadi Allah Ta'ala memberikan contoh di perang Badar sebelumnya kan, sebelum perang Uhud ini perang Badar menang kaum muslimin, padahal jumlah kaum muslimin sedikit, orang kafir banyak, menang. Ini perang Uhud pulang. Jadi dulu di waktu perang Badar, karena mereka bersabar, bertakwa kepada Allah pulang. Maksud bersabar itu kada nang gegabah menyerang kecuali menunggu aba-aba dari Nabi Muhammad. Nah, lalu Allah memberikan kemenangan. Namun ketika mereka kurang memperhatikan kesabaran dan ketakwaan, mereka pun kalah. Di antara hikmah disebutkan bersamaan kisah perang Badar dan perang Uhud adalah bahwa Allah menyukai hambanya apabila mereka tertimpa musibah yang tidak mereka sukai, segera mengingat hal yang mereka cintai sehingga musibah menjadi ringan dan membuat mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar itu. Jadi peristiwa ini terjadi pada perang Uhud. Ayat ini menceritakan tentang perang Uhud yang menurut ahli sejarah terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Artinya Nabi 3 tahun sudah berada di Madinah, lalu terjadi perang Uhud. Jadi pada waktu itu beliau Nabi Muhammad keluar membawa pasukan kaum muslimin 1.000 orang pasukan, 1.000 orang pasukan, atau kurang 50, atau ada yang mengatakan 950, 1.000 kurang 50, berarti 950 pasukan. Ada yang mengatakan 1.000, ada yang mengatakan 950. Sedangkan kaum musyrikin, orang-orang kafir berjumlah 3.000. Jadi kalau 1.000 itu melawan 3.000 berarti seikong melawan 3. Yalah. Nah, tetapi baru saja beliau berangkat, keluarlah dari barisan kaum muslimin ini bubuhan munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, jumlahnya 300 orang. Jadi nang 1.000 nih lah, ini kaum muslimin 1.000. Itu kada seberadaan orang Islam. Ada orang munafik 300. Orang munafik ini pura-pura Islam, padahal kafir, padahal musuh Nabi.
Cuman ini nih orang munafik ini kan berkepala dua kayak orang tuh dibawa berperang kisah hakon. Tapi pas sudah berangkat hendak takutan mati deh. Amun kaum muslimin kan ini ketakutan mati, bila mati syahid masuk ya. Mun orang yang munafik ini yang ketuanya tuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Takutan nih ya, jadinya alasan macam-macam kisah apa, kisah nang kita nih jar di antaranya nih. Jumlah sedikit kada pecangan manang jar orang 3.000 kita 1.000 jar. Mati konyol benarnya kita jar. Lalu memisahkan diri nang 300 tuh bulik ke Madinah orang nang munafik nih tuh kan mengalihi kalau orang munafik nih ibaratnya dah contoh aja bang lah di kampung mudahan nggak ada dalan ayo kita gotong royong mau kisah memboi gotong royong pas orang gotong royong hilang orangnya nah itu maka makan node mantap benar pas begawi ada nah itu kan contoh aja bang lah mau munafik itu ingin mencari aman nih ya takutan anu tuh kada kon uyuh kada kon mati padahal bila orang Islam nih berjuang membela agama Allah mati syahid ya Allah. Nah tetapi baru saja beliau berangkat tadi keluarlah dari barisan segolongan kaum muslimin ini ada kaum munafik sejumlah 300 orang. Jadi sisanya berapa lagi? 700 ya, 700 melawan 3.000 kan. Tapi asal tadi syaratnya bersabar dan bertakwa kepada Allah. Maksud bersabar nih jangan pina berharap pokoknya bila Nabi sudah memimpin sini menetapkan tugas-tugas jangan anak menyalahi peraturan Nabi. Insya Allah menang ditolong Allah. Cuman dalam riwayat ini di perang Uhud nih kaum muslimin kalah. Kenapa? Karena ada yang melanggar peraturan Nabi. Coba kita dijelaskanlah. Jadi laskar yang masih setia kepada Nabi Muhammad, tentara kaum muslimin itu tetap terus berangkat walaupun jumlahnya berapa 700 ya lagi tersisa bersama Nabi Muhammad kada gentar. Beliau menempati kaki gunung, ada itu namanya Gunung Uhud. Menpian tulak kena umrah kena ada tamu pada orang ini Gunung Uhud ya. Nah, sambil pian membayangkan di sini Bang Nabi bahari perang Uhud. Nah, dan menjadikan Gunung Uhud di belakang beliau. Jadi ibaratnya kayak ini Gunung Uhud misalnya. Nah, di belakang Nabi sini berhadapan orang kafir di situ kira-kira kayak itu gambarannya. Saat beliau mengatur barisan dan menempatkan pasukan pemanah di perbukitan. Jadi di atas bukit itu disiapkan Nabi itu ubahan pemanah. Jadi gitu kita memanahi nang ubahan itu, ubahan musuh kita bila datang. Siapa yang memimpin pemanah? Abdullah bin Jubair sahabat Nabi. Dan Nabi berpesan kepada mereka agar tidak meninggalkan posisi ini. Menang gak kalah kaum muslimin, jangan turun daripada bukit ini, tetap aja di situ. Pokoknya bila Nabi kada nyuruh turun jangan turun. Walaupun misalnya kelihatannya kaum muslimin ini nang bubuhan nang bekudak atau bepedang nih menang sudah membunuh mengkocar-kacirkan kaum kafir, jangan nang di bawah ini turun. Bukan di atasnya tetap. Nah itu pesan Nabi itu ternyata nanti dilanggar. Nah, baik beliau menang ataupun kalah di bawah nih, tetap yang pemanah itu tetap berada di posisi di atas bukit tuh. Awalnya kaum muslimin menguasai jalan pertempuran. Jadi terjadilah pertempuran antara kaum muslimin dan orang kafir. Orang muslimin ini menang sebab asalnya nih orang kafir kocar-kacir, akan tetapi karena ada di antara mereka tidak disiplin nang di atas, maka berubahlah keadaan menjadi napa terbalik. Regu pemanah banyak yang turun dari bukit meninggalkan posisinya, padahal pesan Nabi jangan turun. Ada yang turun banyak. Kenapa jadi turun? Karena melihat banyak harta ghanimah sudah di depan mata. Itu kan terperdaya dengan dunia namanya. Pokoknya ngalihai orang cinta lawan dunia nih. Kada lagi menurut pesan Nabi Muhammad. Jadi melihat banyak harta rampasan perang nih, harta musuh nih, kan boleh diambil. Cuman kayaknya dulu belum selesai lagi, belum menang lagi sebujurnya 100%. Turun nih, nang pemanah nih melihat nang kacar harta ghanimah nih. Oh turun kan ini lagi. Nang tinggal paling tersisa nang sedikit aja. Padahal mungkin ketuanya sudah menangati dah. Seperti Abdullah bin Jubair, jangan turun lagi, jangan turun.
kita belum menang lagi 100%, pesan Nabi yang turun tetapi kita menang sudah, kita ambil aja harta ganimah nih. Nah, ya kada masih jar Nabi. Nah, ketika ruku pemanah sudah turun, pasukan musyrikin, pasukan kafir melihat nang di bawah ini turun, lalu berputar karena asalnya kocar kafir, berputar nih. Nah, waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam, pemimpinnya orang kafir, dan Khalid bin Walid itu terkenal panglima perang yang hebat, ahli strategi perang. Nah, dibaluknya berputar gitu, nah lalu diserang oleh kafir Quraisy, bukan kafirnya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Akibatnya kaum muslimin terkepung dari depan maupun dari belakang. Nang di situ kalian berbulik pulang, nang di sini mengepung, nang di bawah turunan dan pemanah nih kada lagi nang menjagakan kaum muslimin yang di bawah nih. Nah, pasukan kaum muslimin pun terpecah belah. Kada kekaruan lagi nih, sopnya sudah bubaran dan kocar-kacir. Dan akhirnya kaum muslimin berkumpul kembali di hadapan Nabi setelah terpecah belah. Lalu beliau pun akhirnya menarik pasukan. Nang sampai Nabi itu berdarah kan luka sini dan gigi sini patah. Karena apa pedang kan apakah? Ada sahabat Nabi Tolha namanya paget tangan karena melindungi Nabi Muhammad nih. Ada sampai ada orang kafir nih bapandir gini, Muhammad sudah terbunuh ya. Pandangan kayak itu kaum muslim ini kan semangat lagi. Pandangan padahal Nabi Muhammad katanya ini cara orang kafir supaya meruntuhkan semangat kaum muslimin. Muhammad sudah mati ya lalu akhirnya ada semangatnya lagi. Akhirnya kalah. Akhirnya Nabi pun menarik pasukan ke celah bukit supaya menyelamatkan diri, menyelamatkan pasukan Iya, berarti kalahnya itu kenapa? Karena kada menuruti pesan Nabi, kada taat dengan cakanya nuruti pesan Nabi tak. Cuman itu mengandung hikmah. Apakah hikmahnya supaya itu jadi pelajaran di perang-perangan berikutnya nih. Artinya bila kita kada taat dengan panglima perang, pina-pina baharat, apalagi Nabi kan panglima perangnya, bisa kalah kita. Makanya kita dalam perang itu harus ikut perintah komandan tuh, Pak. Iya, serang, bila belum serang jangan diserang dulu. Kan Nabi ini ahli strategi perang, jangan jadi akibatnya apa? Akibatnya kalah. Banyak yang terbunuh kaum muslimin coba, walaupun terbunuh tapi matinya mati syahid juga tetap. Nah, lalu orang munafik nang bulik nang 300 ini, jujur aja kami kalah. Makanya kami kada lompatan jar mati konyol. Nah, dihapakinya pulang kaum muslimin serba salah. Pian pakawan orang munafik nih serba salah. Jar kalah jar sudah kami padahi pajangan kada menang jar. Kita ya bisa takutan mun ya. Padahal kaum muslimin inilah bila berperang toh menang dapat harta terima. Bila mati menang juga masuk surga. Iyalah. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang berperang itu seberataan besar menginginkan mati di peperangan. Wani mati itu Bang. Men orang kafirnya ada rasa takutan dalam berperang itu, takutan mati banyak. Nah, itulah pemahaman atau tafsir daripada ayat yang kita baca tadi. Jadi kita ambil pelajaran di sini. Lamun kita hendak menang, hendak beruntung, hendak berberkat, ikuti napajan Nabi Muhammad. Pesan Nabi Muhammad, contohnya sembahyang jangan ditinggalkan ya, mengaji jangan ditinggalkan kan. Tapi kalau kita kadang mengikuti pesan Nabi Muhammad, bahkan kita melanggar napa nang sampai Nabi Muhammad, pacangan bahaya kita, celaka kita, binasa kita, kada buntung kita. Nah, itu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ونسلنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.